Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kenegaran dan tentunya masih di program Ngopi. Ngopi. Ngobrol pintar. Dan pada hari ini tentunya masih di program Ngopi ada spesial edisi khusus. Kenapa? Karena terkait dengan cuaca ekstrim dan pada minggu-minggu ini. Dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana informasi yang akan kami berikan, dan pada saat ini kami bersilaturahmi dengan informan yang mungkin sangat akurat. Nah, siapa dia? Dan inilah dia, Bapak Sugito Prasetyo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam prokes dulu Bapak. Salam prokes. Kalau kami saya tambah salam tangguh. Salam tangguh. Oke. Pak Gito, sudah pernah dengar program Ngopi kan ya? Ya, berapa kali saya juga ngikuti dan menyaksikan. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, Pak Gito, kita minimal punya waktu sekitar 20 menit. Oke, 20 menit. Kita akan ngopi, ngobrol pintar, dan dalam hal ini sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan dari warga, sebetulnya cuaca ekstrim ini seperti apa sih gitu loh. Dan kita juga dalam hari-hari ini ada beberapa yang terkena dampak seperti bencana. Oke, Pak Gito, Bapak Sugito Prasetyo adalah Kepala BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo. Oke, sudah berapa tahun Bapak menjabat? Jadi begini Mas, sedikit koreksi ya. Siap. Jadi sesuai dengan organisasi perangkat daerah kami, jadi saya ini sebagai kepala pelaksana. Oh, Kasatlag bukan? Nah, ya betul. Jadi kepala pelaksana BPBD Kota Probolinggo. Oh, gitu. Kalau untuk kepala ex officio-nya adalah Ibu Sekda. Iya, Ibu Sekda. Nah, betul ya. Jadi saya sebagai kepala pelaksana BPBD di Kota Probolinggo ini, alhamdulillah mendapatkan amanah dari beliau, Bapak Wali Kota Probolinggo, per 30 Desember tahun 2019 kemarin. 30 Jadi Desember. ya terhitung sekarang ini 1 tahun lebih 2 bulan setengah begitu Mas. Itu masih anget-angetnya COVID-19 Bapak ya? Jadi saya menjabat dapat kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Kita langsung dihadapkan kepada sebuah bencana. Karena prinsipnya bencana ini ada 2 Mas. Bencana alam, bencana alam, bencana non alam. Oh, bencana non alam. Nah, kalau bencana alam yang sudah kita ketahui di sini ada banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang gitu ya. Selain kebakaran ini ada kebakaran hutan, kebakaran lahan maupun kebakaran rumah dan gedung. Ada bencana gunung berapi, gempa bumi, ditambah tanah gerak. Oh, tanah gerak. Dan juga ada lahar dingin. Lahar dingin. Nah, itu yang masuk di dalam bencana alam. Nah, bencana non alam ini yang bencana yang terjadi dari salah satunya adalah gagal teknologi. Seperti apa itu Pak gagal teknologi? Jadi gagal teknologi ini misalnya ada sebuah bangunan pabrik. Iya. Dan pabrik ini berdampak terhadap ekologi lingkungan. Atau mungkin mengeluarkan gas metannya, atau mungkin juga mengeluarkan polusinya sehingga masyarakat kanan kiri terdampak. Limbahnya. Nah, itu juga merupakan bencana non alam. Oh, bencana non alam. Termasuk juga misalnya ada dulu dan sampai sekarang pun juga masih ada di negara kita, dan alhamdulillah untuk Kota Probolinggo relatif rendah, seperti demam berdarah, seperti penyakit-penyakit yang lain, itu adalah bencana non alam. Nah, kita di tahun 2020 Kota Probolinggo dan juga negara kita, bahkan dunia ini mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pandemi yang namanya COVID-19, sehingga COVID-19 ini ditetapkanlah sebagai bencana nasional. Bencana nasional yang merupakan adalah bencana non alam. Gitu Mas. Iya. Kurang lebih setahun ini kami yang ada di BPBD
beserta teman-teman dari BPBD yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19. Kita berjibaku saling bahu-membahu, bekerja sama dalam rangka kita mengatasi, mencegah, serta mengurangi risiko COVID-19 di Kota Probolinggo. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, dengan bantuan, pengertian, serta semua stakeholder yang terkait, yang tentunya adalah keterlibatan masyarakat. Nah, ini COVID-19 kita sudah mulai landai. Semoga dalam beberapa hari ini kita Pak Gito, kita mungkin di sini akan ngobrol pintar itu. kalau ngopi berarti harus diminum dulu kopinya. Oh gitu Bapak ya. Siap. Karena ngopi bisa dibuka sementara untuk apa? Jangan lupa Mas, sebelum pegang ini pakai hand sanitizer dulu. Siap. Ini sebuah edukasi Bapak. Ya, betul. Saya ambil yang kecil ya, penjelasan yang besar ya. Dan warganet, dan kita ngopi sesuai dengan program kami Ngopi Ngobrol Pintar, ternyata sama Bapak Kepala Pelaksana BPBD disuguhi kopi. Nah, tapi ada satu tata cara juga sebelum kita mengambil atau menyentuh gelasnya, kita harus menggunakan hand sanitizer. Oke, siap. Ini sudah protokol kesehatan. Ya, mari Mas, diminum Mas. Nah, setelah diminum, maskernya kita pakai kembali. Siap. Masker itu juga ada aturannya, harus betul-betul menutupi hidung sampai di bawah dagu kita. Ya. Pak Gito, berbicara masalah BPBD, kita tahu bahwasanya BPBD ini masih berapa, 1,5 tahun lah. Satu tahun berapa? 1 tahun 2 bulan lah. 1 tahun 2 bulan. Coba tupoksinya atau tugas seperti BPBD itu apa sih Pak? Begini Mas, jadi dalam kesempatan ini sebetulnya sama yang kami berusia hari ini itu juga berusia 13 tahun. Yang berusia 13 tahun siapa Pak? BPBD? Iya, berarti sama. Sama? Kita, iya. Iya. Sip berarti ya. Wah, berarti kita jodoh Bapak. BPBD dengan Kecamatan Kanegaran sama-sama 13 tahun. Mengabdi kepada warga. Jadi seperti itu. Untuk BPBD, ini yang menjadi dasar pijakannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya, tentang kebencanaan. Nah, ini di dalamnya salah satu tugas pokok dan fungsi BPBD ini ada 3 Mas. Iya. Yang pertama ini adalah upaya pencegahan. Yang kedua ini adalah penyelamatan. Yang ketiga ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Paskanya, betul. Sehingga begitu kami masuk di BPBD ini, kami sepakat dengan teman-teman. Dalam rangka mengimplementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini, kami membuat tagline namanya menyala. Betul. Menyala itu apa Pak? Jadi, kalau kita yang tahu menyala bahwasanya murup ya, bahasa Jawa orang Probolinggo kan murup. Apa sih Pak menyala itu Pak? Menyala ini sebuah singkatan dari membantu, menyelamatkan dan melayani. Jadi proses kita membantu ini dalam rangka membantu mengedukasi masyarakat, memberikan papan-papan himbauan. Kita juga membentuk forum-forum yang ada di kelurahan, ada di masyarakat, biar mereka semakin tangguh terhadap menghadapi bencana. Yang kedua, fungsi kita menyelamatkan. Jadi fungsi apabila ya kita tidak menginginkan Mas. Apabila terjadi bencana, kita bisa menyelamatkan masyarakat ini supaya kita memperkecil resiko. Memperkecil resiko. Jadi resiko ini baik resiko jiwa, resiko kerusakan material maupun juga kerusakan alam. Yang terakhir kita melayani. Apabila sebuah bencana terjadi di sebuah daerah, setelah terjadi bencana kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak, mengembalikan semangat hidupnya, kita membantu juga memfungsikan fasilitas-fasilitas yang rusak. Jadi fungsinya 3 ini, harapan kita bisa menerangi. Jadi menerangi dalam suasana yang gelap. Ibaratnya kalau sudah bencana Mas, terjadi bencana itu kan PLN tidak bisa kadang mati, HP tidak bisa digunakan, alat komunikasi susah, PDAM, fasilitas-fasilitas yang lain itu seperti ibaratnya kehidupan kita ini gelap. Sehingga kehadiran kami yang di BPBD
dengan catatan Iya. kami datang tidak sendirian. Iya. Karena ada stakeholder terkait. Nah, benar Nah, sekali. dengan stakeholder terkait ini secara bersama-sama, secara bersinergi kita bisa memberikan penerangan, memberikan sebuah kekuatan, memberikan semangat baru. Ibaratnya kita ini bisa sebuah lentera, kita menyala di dalam sebuah kegelapan sehingga masyarakat menjadi terang kembali, mereka kehidupannya kembali seperti sedia kala. Itu filosofi menyala, Bapak, Filosofinya menyala Jadi seperti di, itu. di luar dari filosofi itu adalah tagline dari menyala, yaitu membantu, menyelamatkan dan melayani. Dan saya yakin Pak Gito, jadi jenengan juga kalau kami pikir sebagai the king of tagline, jadi mulai dari kami, jadi karena kami juga sempat merasakan menjadi staf jenengan. Ya, beberapa tagline yang diinovasikan dari jenengan. Tapi kita bicara tagline, Mas. Jangan sampai kita bisa membuat tagline saja. Itu yang benar. Tanpa bisa mengaktualisasikan, mengimplementasikan seperti apa dan mempertanggungjawabkan. Nah, itu yang paling penting. Karena sebuah tagline ini akan menjadi tanggung jawab kita. Iya, Setelah kami membuat tagline ini, kami juga merencanakan baik secara internal kami dan juga eksternal, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, karena kita terkait dengan stakeholder yang ada di sekeliling kita. Stakeholder kita ini ada dua. Ada dua. Internal, eksternal. Nah, karena di Undang-Undang 24 ini juga mengamanatkan bahwa BPBD ini adalah fungsi koordinatif. Oh, fungsi karena koordinatif. tidak mungkin sebuah bencana kita datang sendirian. Ya, benar sekali, Bapak. Apalagi dengan sumber daya kita yang terbatas. Ya. Makanya diamanatkanlah di Undang-Undang 24 nomor 2007 ini 2007. kita diberikan mandat untuk mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait. Internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Internal ini terdiri dari dinas-dinas yang ada di pemerintah kota, mulai dari dinas PU, dinas lingkungan hidup, dinas sosial, dinas kesehatan, 5 kecamatan yang di dalamnya ada 29 kelurahan. Nih. Juga PDAM. Nah, untuk yang eksternal, kita bekerja sama dengan BPBD provinsi, gitu. BNPB sebagai induk organisasi kami yang ada di pusat. Sebentar, Pak. BNPB. Iya, betul. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu yang embrionya dari BPBD sebetulnya ya. Itu induk organisasi iya. ini yang ada di pusat, yang merupakan lembaga setingkat kementerian. Iya. Di daerah, di provinsi ada BPBD provinsi. Di kami ada BPBD kota dan kabupaten. Selain itu juga kami stakeholder eksternalnya adalah dengan dinas PU sumber daya air. Karena ada beberapa sungai yang melintas di Probolinggo ini yang menjadi kewenangan dari dinas provinsi. Oh, kalau dulu zaman dinas pengairan ya. Betul ya. PLN, listrik. Dan juga ada yang tidak, mohon maaf yang mungkin belum saya sampaikan tadi, yang kita tidak terlepas adalah Pak Kapolres dengan seluruh jajarannya. Oh gitu, kita juga Pak Dandim dengan seluruh jajarannya. Teman-teman dari PMI, Basarnas, ya. Dan juga komunitas-komunitas pencinta, bukan pencinta bencana, tapi pencinta yang suka membantu. Relawan maksudnya ini ya. Nah, tadi di awal jenengan nyebutkan pada hari-hari ini cuaca ekstrim. Iya, betul Mas. Benar. Jadi perbedaan di tahun 2020 dengan di tahun 2021 ini kita kedatangan 2 nama. 2 nama? Iya Mas. Iya. Namanya ini cantik sekali. Cuma tidak secantik orangnya. Maksudnya secantik namanya. Iya. Yang pertama ini El Nino namanya. Oh, yang jadi kalau cewek ini kan kalau namanya El Nino, wah, bayangan kita pasti sudah cantik ya. Iya, orang Spanyol. Yang ini yang tahun 2019 kemarin. 19. Tahun 2019 2020. Iya. Itu El Nino. Yang dinamakan badai El Nino itu, Pak. Yang sekarang ini tidak kalah cantik namanya. Apa itu, Pak? Badai La Nina. Mungkin adiknya, kakak adik mungkin. Jadi ada El Nino, sekarang La Nina. Mungkin yang perempuan. Betul. Bedanya kalau El Nino ini
membawa angin panas Angin panas. yang ke arah Indonesia. Oh gitu. Sehingga pada tahun 2019 dan 2020 itu terjadi kekeringan yang luar biasa di tempat-tempat di wilayah negara kita. Itu El Nino. Sehingga kebakaran hutan luar biasa. Nah, kebalikannya dari El Nino Tahun di tahun 21. 2020 akhir, Heeh. tepatnya di bulan November sampai dengan awal April tahun ini 2021 kita kedatangan La Nina. Awal Badai. Maret maksudnya, Iya. Pak. Sampai dengan akhir nanti, Mas. Oh, sampai dengan akhir. Iya, kita Oh. jadi diprediksi ini sampai dengan awal April. Mohon maaf, awal April. Awal April. Iya. Ini adalah badai La Nina. Karena membawa uap air Iya. ke arah karena suhu Permukaan air laut. suhu di negara kita ini Iya. hangat, Heeh. sehingga di daerah-daerah yang dingin, karena di daerah di luar kita, di benua Eropa, di benua Asia yang bagian utara, itu kan lagi musim dingin. Iya, iya. Nah, ini kan mereka bergerak ke daerah yang hangat. Oh, Ini gitu. selain membawa angin, juga membawa uap air, sehingga curah hujan di negara kita ini Tinggi. sangat tinggi. Oh, gitu. Peningkatannya kalau kita membaca prediksi dari BMKG sampai dengan 35% dari tahun kemarin. Jadi luar biasa, Mas. Nah, ini berlangsung dari pertengahan November sampai dengan awal April. Makanya ya kemarin kita juga dapat ujian beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Kita ada 3 kelurahan yang terdampak. Mohon maaf, awalnya itu ada di Kelurahan Karenglor, Kelurahan Kedupok, dengan meluapnya Sungai Legundi. Iya. Ada beberapa KK yang terendam. Dan yang kedua, Kelurahan Sumber Taman, Kelurahan Kedung Asem sama Kedung Galeng, juga ada beberapa rumah yang kemasukan air dari luapan Sungai Kedung Galeng. Yang lebih parah lagi adalah tetangga-tetangga kita, Iya. yang ada di Ndringu, ada di Tongas, dan juga di kabupaten kota yang lain. Untuk itu dalam kesempatan ini kami selaku sesama pelaku penanggulangan bencana juga mengucapkan prihatin kepada saudara-saudara kita yang ada di Ndringu, di tempat-tempat lain, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Kelurahan Sumber Taman, Kelurahan Kedung Asem, Kelurahan Kedung Galeng, Kelurahan Kedupok, Kelurahan Karenglor, dan sebagian ada di Sumber Wetan yang kemarin kita mendapatkan ujian meluapnya Sungai Legundi dan Sungai Kedung Galeng. Dan tentunya pemerintah Kota Probolinggo tidak tinggal diam, Mas. Iya. Bapak Wali Kota langsung turun lapangan dengan mengajak kami, dengan stakeholder terkait, langsung turun. Bahkan kami sampai dengan hampir jam 12 malam ada di lokasi. Beliaunya melihat. Jadi tidak cukup menerima laporan kami. Iya. Inilah yang sangat luar biasa, yang memberikan kekuatan pada kami. Iya. Bahwa beliaunya juga turun ke lapangan. Cek mana sih titik-titiknya. Sehingga saat itu kita bisa ngambil langkah-langkah strategis untuk pencegahan, penanggulangan apabila terjadi luapan-luapan air. Jadi ini sangat luar biasa, dan ini juga perlu dan wajib kita contoh sebagai staf beliaunya, bahwa kita kalau ada apa-apa kita harus turun sampai dengan titik permasalahannya ada di mana. Benar. Itu, Bapak, Mas. mun sewu. Sedikit, Bapak. Kota Probolinggo melihat kita secara kultur, mungkin dari kultur alamnya. Ya. Potensi bencana yang ada di Kota Probolinggo sebenarnya bencana apa, Pak? Jadi, potensinya yang paling besar. Jadi begini, Mas. Nggih. Dengan terbentuknya BPBD ini, Nggih. pendahulu kami, jadi sebelum saya ada di sini, itu dengan teman-teman yang ada di BPBD membuat sebuah dokumen yang namanya KRB, kontingensi Rawan resiko bencana, sama
RPB-nya, rencana penanggulangan bencana, sehingga sehingga menetapkan 5 bencana yang ada di Kota Probolinggo yang sudah kita petakan, yang seperti ada di belakang ini. Iya, Jadi bencana yang paling yang menjadi ancaman, iya, makanya kami taruh di tengah, yaitu bencana banjir. bencana Risiko banjir. bencana banjir. Karena yang tadi jenengan Ya, sampaikan saya bahwasanya sampaikan, itu ya. merupakan apa ya? Merupakan Kita dilintasi. ya dilintasi dari yang di sungai. ya. Kita sebetulnya ada 3 sungai, Sungai Kedung Asem, Sungai Legundi, sama sungai dari daerah Tongas, Iya. atau sumber apa namanya pesisir, Iya, sungai pesisir. Sorry kok Tongas terlalu jauh ya. Iya. Sungai pesisir itu kan juga melintas. Kalipasar itu kalau nggak salah. Pak. Betul, Kalipasar Mas. Iya. Iya. Yang kedua adalah kita, karena letak topografi kita ini ada di pinggir pantai, Nggih. jadi ada banjir rob. Oh, banjir rob itu Tingginya air laut. tingginya air Pasangnya, laut, sehingga air laut kembali ke daratan. Ini Berarti yang dikhawatirkan adalah daerah pesisir pantai. ya betul. Jadi ada sudah kita petakan. Selain itu, kita ini kan kota angin, Iya. ya kan, namanya kota angin. Kita juga ada angin gending. Gending. Sebetulnya tidak angin gendingnya, tetapi ada anaknya angin ini yang mengikuti kadang-kadang, Mas. Iya. Sehingga ada puting beliung yang Gitu kemarin-kemarin juga berapa terjadi di beberapa titik. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kita tidak terjadi, hanya di beberapa titik di luar wilayah Kota Probolinggo. Tapi ini juga menjadi ancaman karena kita berapa kali disinggahi dari apa namanya angin puting beliung Oke, ini. puting beliung. Terus yang ketiga, lahar dingin. Lahar dingin. Karena Erupsi kita ya? di sebelah selatan ada Gunung Bromo. Iya. Yang periode 5-10 tahun pasti terjadi letusan. Nah, letusan ini juga ada endapan-endapan yang ada di atas. Materialnya. Materialnya ini apabila hujan, dia akan turun. Membawa pasir maupun materialnya ini menjadi yang kita Potensi, sebut ya. dengan potensi banjir lahar dingin. Oh, benar. Dan yang terakhir, yang kelima, potensi kita adalah karena kita ini juga wilayah kota yang penduduknya padat, bangunan-bangunannya padat, ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang ini merupakan rawan bencana kebakaran. Nggih. Nah, dari potensi ini kita sudah memetakan, kita sudah mengambil langkah-langkah, sehingga di tahun 2021 ini ada beberapa program prioritas. Iya, skala prioritas, Nah, Bapak. skala prioritas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita membangun Pusdalop, Pusat itu, Pak? Pengendali Operasional. Oh, gitu. Artinya kita mengumpulkan informasi-informasi dari BMKG, dari apa namanya, informasi juga dari teman-teman BBD kota apa kabupaten maupun juga Pasuruan. Data-data itu kita olah, ya kan? Sehingga kita tahu bahwa hari ini potensi bencananya seperti apa. Iya. Itulah nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah kota, yang selanjutnya secara berjenjang akan diteruskan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat sudah tahu, sekarang lagi musim hujan. Nah, itu, Bapak. Titik ini sampai segini jam hujannya antara jam sekian sampai jam sekian, kemungkinan banjir seperti apa, tingkat debit airnya seperti Iya. apa. Nah, itulah data-data itu kita olah, kita sajikan ke Bapak Wali Kota. Nah, selanjutnya diturunkan kepada Pak Camat sampai dengan Pak Lurah. Pak Lurah terus turun lagi Warganya. RT RW. Nah, apalagi sekarang ini kan sudah apa namanya? Zamannya teknologi Canggih. IT, informasi. Jadi dari percepatan informasi ini bisa sampai turun ke masyarakat. Dan juga kita punya web, punya Facebook, punya Instagramnya. Dan ini terus kita perbarui setiap hari. Update, Bapak ya. Update terus. Kalau Sehingga misalnya mengetahui langsung ketik BPBD Kota Probolinggo bisa, gitu sudah. bisa, Gitu ya. Jadi langsung masyarakat langsung tahu. Karena ini bukan merupakan apa namanya sumber berita yang sifatnya rahasia, enggak. Iya, benar, Tapi ini Bapak. sifatnya publik, sifatnya Iya, untuk masyarakat, gitu. Ditambah lagi Pusdalop ini kita juga mengkonekkan dengan 112. Jadi apabila ada masyarakat yang melaporkan melalui program 112 yang ada kaitannya dengan tupoksi kami, kami bisa langsung turun. Oh, gitu. Nah, jadi kecepatan informasi, kecepatan ketanggapan tanggap darurat ini benar-benar kita bangun untuk Pusdalop. Yang kedua, kita
mau membuat keltana, kelurahan tangguh bencana. Di mana kelurahan kita ini kan 29, sampai dengan tahun 2020 ini baru 20 yang terbentuk keltana. Nah, dengan harapan dengan adanya keltana ini di tingkat kelurahan sudah memiliki kemandirian untuk mencegah, menangani maupun juga mengatasi terjadinya bencana. Iya. Bukan berarti terus kita membentuk, wah ini semakin tugas kita semakin ringan, enggak. Kan terus kita bina sehingga ada informasi apa-apa di tingkat kelurahan sudah kita bisa ketahui, kita bisa support, kita bisa bantu. Nah, intinya kita bentuk sinergi. Iya. Nah, jelas. Pak Gito. Jadi sangat menarik perbincangan atau obrolan kita. Jadi yang pasti ini adalah sebuah informasi dari mungkin dari warga Kota Probolinggo khususnya Kecamatan Kanigaran yang tadinya awalnya tidak tahu seperti apa sih badai El Nino. Jadi badai La Nina. Terus ternyata kondisi seperti ini merupakan efek dari badai La Nina. Jadi La Nina, ya. Oke, Pak Gito, melihat potensi bencana atau rawan bencana yang ada di Kota Probolinggo. Nah, terus sebagai kepala pelaksana BPBD, harapannya atau programnya di tahun 2022, 21 kan mungkin sudah berjalan dan nantinya harapannya nanti ke depan seperti apa, Pak? Jadi begini Mas, yang pertama kita ini kan bekerja tidak terlepas dari dokumen ya. Apalagi BPD ini merupakan menjadi salah satu prioritas pembangunan Bapak Wali Kota terhadap kita ketahanan terhadap bencana. Ini menjadi prioritas beliaunya. Nah, kita akan mereview dokumen-dokumen kita. Ini ya. Nah, dokumen-dokumen kita, karena dengan dasar dokumen itu kita akan bisa lebih mengetahui secara detail. Karena perkembangan ini kan juga berjalan terus, Mas. Contoh 2-3 tahun lagi, 2-3 tahun kemarin tidak ada El Nino maupun La Nina misalnya. Nah, sekarang terjadi La Nina. Nah, ini kita kan bisa memetakan yang kemarin terdampak. Mungkin ada pergeseran dari peta ini. Nah, ini kita review sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah itu. Yang kedua, kita semakin menguatkan fungsi Pusdalop. Karena Pusdalop ini bagi kami adalah otaknya, otak kerja kami, kan gitu. Dan yang ketiga, kita mengetahui ada beberapa titik-titik aliran sungai. Baik yang sungai besar maupun juga sungai-sungai yang kecil, sekunder. Ini yang sudah mulai dangkal, banyak endapan-endapan, hingga kita perlu kerjasama dengan dinas PU maupun dinas terkait untuk menormalisasi. Dan juga kita terus mengedukasi pada masyarakat. Nah, itu yang terpenting Bapak. Karena kemarin banjir sampah Mas yang ini. Dari sampah inilah menyumbat, ada sumbatan-sumbatan sehingga airnya meluber. Siapa yang membuang sampah? Ya, kita sendiri sebetulnya. Nah, ini kesadaran-kesadaran ini terus kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kita bisa mengeruk sedimennya dan juga masyarakat bisa menjaga agar sungai ini tetap lancar, tetap bersih, sehingga kita kembalikan fungsi dari sungai ini. Jadi misalnya terjadi hujan yang sangat deras ataupun yang lain, kita lebih aman. Jadi apalah arti kerja keras pemerintah kota dalam hal ini, andai kata tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Jadi terutama untuk di bencana banjir ini sebetulnya yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sebetulnya. Jadi masih banyak di aliran dan sungai itu yang masih dipenuhi sampah-sampah yang sampah rumah tangga terlalu banyak.